lagi dengan saya Cucu Nur Aini dan saya bersama rekan saya yang sangat cantik di kita ini yaitu saya Hedi Novianti. Kami ini dari mahasiswa Prodi PG PAUD di semester 4. Kami juga membuat video podcast ini sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah konsep dasar parenting di PAUD dengan dosen pengampu Ibu Pepi Nurenia MPD. Oke, tidak berlama-lama lagi ya Teh. Terkait waktunya kita langsung mulai aja ya Teh presentation-nya. Di sini saya mau nanya nih Teh. Kan kemarin itu kita sudah membahas tentang positif parenting nih. Nah, dengan rekan kelas dan tentunya dengan dosen pengampu kita sendiri. Nah, menurut kamu sendiri itu apa sih positif parenting itu? Positif parenting itu sama aja dengan pengawasan pendidikan. Adalah satu hubungan yang berkesinambungan antara orang tua dan anak-anak atau anak-anak mengikuti pengasuhan. Memimpin, berkomunikasi, dan menyediakan kebutuhan anak secara konsisten tanpa syarat. Pengasuhan positif didefinisikan di Eropa sebagai salah satu pendekatan pengasuhan atau menumbuhkan hubungan antara orang tua dan anak-anak berdasarkan rasa saling menghormati, memfasilitasi potensi perkembangan pemenuhan anak dan kemampuan anak untuk menegosiasikan perbedaan kepentingan dengan cara tanpa kekerasan dan konstruktif. Penekanan pada anak, menguji kebaikan perilaku, menempatkan aturan yang jelas, meluangkan waktu untuk mendengarkan, bekerja sebagai tim, dan tentu saja menggunakan disiplin positif daripada repetisi. Jadi seperti itu ya Teh. Nah, dari yang Teh jelaskan tadi nih, bagaimana nih agar positif parenting ini dijalankan dengan baik dan benar? Karena kan masih banyak sekali ya Teh para orang tua yang masih belum bisa memahami gitu ya sepenuhnya tentang positif parenting ini. Jadi pengasuhan anak itu menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasarnya adalah menghargai sang anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam praktiknya. Pengasuhan yang diterapkan pada anak tidak selalu berhasil pada anaknya. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua anak yaitu adalah unik gitu ya, berbeda dari anak satu ke yang anak yang lain gitu kan. Nah, perbedaan dapat disebabkan oleh usia, jenis kelamin juga bisa, pola pengasuhan juga bisa, belakang keluarga, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat kita nih. Nah, terus temperamen atau gaya belajar ataupun berbagai perbedaan lainnya. Sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan hingga pasca persalinan, meskipun demikian, pada jumlah prinsip yang digunakan dalam pengasuhan tiap anak itu pada setiap kesempatan. Nah, prinsip pengasuhan ada prinsip pengasuhan yang ditunjukkan secara internal untuk diri orang tua yang ditunjukkan pada kondisi lingkungan anak eksternal. Jadi gitu ya Teh. Jadi ketika kita mengasuh atau memberikan pengasuhan kepada anak usia dini, itu kita harus sabar dan tidak memaksa anak. Hanya saja bersifat tegas kepada anak agar sang anak itu mengerti begitu maksudnya. Ya betul begitu. Namun kita juga harus memperhatikan ruang lingkup sang anaknya gitu loh, agar si anak ini tidak melenceng gitu. Ketika kita memberikan pengasuhan positif, kita juga memperhatikan lingkungan anak, bagaimana lingkungan dia gitu kan, bagus atau tidak, agar positif parenting ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, ngomong soal parenting banyak sekali kan pastinya kendala-kendala yang dialami ketika kita ingin menerapkan pengasuhan positif ini tentunya. Terus termasuk hambatan dari lingkungan yang buruk. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua menangani hal tersebut agar sang anak tidak terpengaruh lingkungan yang buruk?
Jadi kita ini kan sebagai orang tua nih, kita memang menghadapi banyak kendala yang dalam penerapan positif parenting gitu kan. Nah termasuk lingkungan yang buruk atau lingkungan yang toksik gitu kan. Namun ada beberapa cara nih yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tadi, membuat lingkungan yang positif. Yang pertama itu membuat lingkungan positif di rumah. Itu sebagai orang tua kita menciptakan lingkungan yang positif di rumah dengan memberikan perhatian yang cukup, memberikan contoh perilaku yang baik kepada sang anak, dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh sang anak. Nah, yang kedua, mengawasi dan membatasi akses anak pada lingkungan guru. Nah, jadi kita sebagai orang tua ini harus mengawali, membatasi akses anak pada lingkungan guru gitu. Nah, seperti kayak mengontrol penggunaan sosial media untuk memilih lingkungan yang baik gitu kan. Terus yang ketiga ini mengajarkan nilai-nilai positif. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak dan memberikan contoh dan mengajarkan bahasa yang mudah dipahami oleh sang anak. Nah, yang keempat, mendorong anak untuk berbicara. Mendorong anak berbicara ini tentang pengalaman mereka di lingkungan gurunya itu dan membantu mereka mencari solusi yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah terus yang kelima ya, mengajak anak untuk bergabung dengan kegiatan positif, yaitu kita harus mengajak anak nih bergabung untuk kegiatan positif seperti klub olahraga, kegiatan seni, dapat membantu memberikan perhatian mereka dari lingkungan yang buruk. Terus memulai jaringan sosial yang positif. Nah, apa sih memulai jaringan sosial yang positif ini? Yaitu membuat jaringan sosial yang positif dapat membantu anak merasa terhubung dengan orang-orang yang memiliki nilai tujuan yang sama. Nah, melalui cara-cara tersebut yang sudah saya paparkan tadi, sebagai orang tua kita dapat membantu mengatasi pengaruh lingkungan buruk dan menerapkan pengasuhan positif yang lebih efektif. Namun juga kita penting untuk diingatkan bahwa setiap anak unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi perlu disesuaikan kembali sesuai karakteristik yang dibutuhkan oleh anak seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana? Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan paparan dari Teh Nadia tadi? Tentunya sangat jelas dan termotivasi nggak sih? Oke, cukup luar biasa ya teman-teman sharing kita kali ini bersama Teh Nadia Novianti. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton video ini. Oh ya Teh, senang sekali bisa sharing session bersama Teteh, berbagi ilmu gitu ya. Yes. Sebenarnya sih Teh masih banyak hal yang ingin kami sampaikan pada teman-teman semua. Karena batas waktu yang tersedia, kami harus akhiri berjumpa kita kali ini. Kita akhiri saja kali ya presentasi kali ini. Oke, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran konsep dasar parenting. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Siti Nuraini dan saya Nadia Novianti pamit undur diri.